Halo semuanya, selamat datang di channel podcast Hendrik Rimanadi versi YouTube Pod SD. Hai. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya, aku mau sedikit sharing tentang masa lalu aku yang kelam. Kelam. Nah, maksudnya kelam itu masa kecil ya, masa kecil yang menurutku kurang mengenakan buat aku gitu sebagai pengalaman pribadi aku nih. Dan menurutku ini juga masih sering apa namanya ya, fenomena yang masih sering terjadi di kalangan kita semua gitu. Nggak peduli anak-anak kecil, nggak peduli orang-orang besar. Ini menurutku masih sering terjadi. Yaitu apa? Yaitu adalah pembulian gitu ya. Nah, jadi aku mau ngebahas sedikit tentang cerita yang dulu-dulu ya, yang aku di mana aku tuh dibully ya kan di sekolah maupun di tempat kuliah, di pertemanan ya kan di lingkungan hidup aku itu menurutku tuh termasuk salah satu bulian yang ada pada aku gitu. Contohnya kayak apa nih? Ada banyak guys contohnya. Nah, nanti kalian bisa tahu kenapa kok aku jadi suka bully orang gitu. Enggak. Maksudnya tuh nanti kalian akan tahu gitu kan betapa sedihnya ya kan, sedihnya hidup aku ya kan yang dulu-dulu tuh kayak gimana aku dibully gitu. Nah, latar belakang dibully tuh kenapa sih dulu ya kan? Yang pertama karena di antara kayak saudara-saudara sepupu aku ya, itu aku termasuk yang paling kecil ya kan. Jadi sebelum ada adik aku itu aku yang paling kecil. Jadi aku yang paling kecil nomor 2. Nah, karena dari situ ya kan, makanya terjadilah banyak-banyak bulian gitu yang terjadi. Mulai dari mana ya? Kalau nggak, yang pasti ketika saudara-saudara sepupu aku tuh berkumpul semua gitu ya. Kayak ya mereka kita lagi kumpul-kumpul aja keluarga besar gitu. Itu aku yang dulu waktu aku kecil itu aku pasti dibuat nangis. Pasti tanpa terkecuali gitu ya. Dibuat nangisnya kayak sampai kayak gimana ya? Contoh ya, yang pertama itu waktu itu kan dulu masih zamannya main PlayStation ya, main PS. Nah, di PS itu aku masih ingat banget salah satunya adalah mainan mancing. Mancing ikan itu ya. Nah, ketika mainan itu kan kita lagi lomba tuh. Kita lagi lomba siapa yang dapat ikan paling besar gitu ya, dia yang menang. Nah, di antara sepupu-sepupu aku mereka udah apa namanya? Udah mancing duluan gitu. Udah mancing duluan dan udah keluar hasilnya. Nah, sekarang tinggal aku yang paling belakang gitu ya. Tinggal aku yang paling terakhir gitu. Nah, ya udah akhirnya aku memainkan gitu. Aku main dan ketika itu kebetulan menurutku aku dapat ikannya cukup besar gitu karena susah buat di apa namanya? buat ditangkap tuh susah gitu. Aku harus melakukan apa namanya? Effort tuh lebih lama daripada saudara-saudaraku yang lainnya gitu. Nah, ketika saudara-saudaraku tuh tahu ya kan kalau misalnya, "Wih, ini nih dia mau apa bisa menang nih," gitu kan. Dia dapatnya besar nih gitu. Nah, ketika mereka tahu hal itu ya kan. Nah, jadi yang dilakukan mereka adalah mereka sengaja nutupin apa namanya ya? Kayak badannya mereka tuh sengaja di depan layar TV ya kan, di layar TV. Terus di depan konsolnya, jadi konsol PlayStation-nya misalnya di sini mereka di depannya gitu. Dan akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka mencabut itu apa namanya? Stick kabelnya yang dicolokin di PS itu mereka cabut. Supaya apa? Supaya aku nggak bisa kontrol gitu ya. Nah, jadi kan ikannya pasti akan hilang gitu karena aku nggak bisa kontrol gitu. Dan itu yang mereka lakukan. Jadi coba bayangin anak kecil ya, masih TK, masih SD digituin kayak gimana? Pasti nangis dong. Pasti dong gitu. Nggak mungkin nggak ya kan. Atau mungkin ya kalau nggak nangis ya paling ngelawan tendang-tendang gitu, nyamba-nyamba gitu ya. Tapi yang aku lakukan pada waktu itu ya aku nangis gitu karena ya emang kayak gitu gitu. Itu contoh ya yang pertama. Contoh yang lainnya ada lagi. Jadi kayak misalnya kita lagi biasa ngumpul di salah satu villa punya saudara sepupu ya kan yang cukup besar sehingga kita semua bisa kumpul di situ. Dan ketika tidur ya kan yang bangun siang karena aku bukan morning person ya. Jadi aku bangunnya siang gitu di antara mereka-mereka. Nah, yang mereka lakukan apa gitu? Mereka sengaja ngasih garam. Ya, mereka ngasih garam ke mulut aku gitu. Di bibir tuh kayak di apa diserbukin gitu ya, gitu supaya
Ya supaya asin-asin gitu ya. Pokoknya intinya supaya aku tuh terbangun gitu karena usilan-usilan dari mereka gitu. Dan akhirnya ya aku terbangun dengan hati yang apa namanya? Yang kesel gitu ya. Kesel digituin orang gitu. Dan ujung-ujungnya juga nangis gitu karena masih kecil gitu ya. Diperlakukan seperti itu ya bisanya nangis gitu. Sama apa namanya? Lapor ya kan, lapor ke papa mama gitu. Dan itu beberapa contoh yang ketika aku masih kecil ya. eh, dan ini juga dan aku juga bisa ngasih contoh lagi ketika aku udah cukup gede, yaitu ketika aku sekolah ya, SMP SMA. Bahkan ketika aku kuliah aku juga masih terima hal-hal yang kayak gitu. Contohnya seperti apa gitu. Contohnya yaitu aku dikasih apa namanya ya, julukan yang menurutku nggak enak banget gitu aku ngedengerinnya gitu. Jadi sebuah kayak julukan tapi sifatnya membuli gitu. Iya kalau julukan wah apa Hendrik dipanggilnya Son Jongki gitu. Ya itu bukan bulian gitu kan. Ya tapi kalau misalnya sesuatu julukan yang artinya itu nggak enak gitu ya. Ya itu termasuk bulian gitu. Termasuk kayak ngerendahin ngerendahin diri gitu kan. Maksudnya mereka kayak menghina kita. Padahal aku yang kena bully gitu kan ya. Nah, jadi intinya kayak ya mereka menghina aku gitu kan dengan sebutan bulian itu dan di mana itu masih melekat sampai sekarang gitu ya. Jadi setiap kali aku bertemu dengan teman-teman SMP SMA aku, mereka manggil aku masih dengan kata-kata itu gitu. Dan itu yang menurutku aku nggak terlalu suka ya mendengarnya, cuma karena ya itu sesuatu yang sudah apa namanya? Sudah dari dulu jalan gitu ya, udah dari dulu jalan jadi ya udah gitu. Akhirnya aku B aja gitu. Akhirnya aku biasa aja menghadapi maksudnya mendengar sebutan-sebutan itu gitu. Tapi pada aslinya itu sangat mengganggu sekali. Ya, sangat mengganggu mentalku sekali gitu ya. Kalau mau jujur-jujuran nih ya, kalau mau jujur-jujuran itu sangat mengganggu mental. Dan ada lagi ya guys ya. Jadi ketika aku udah kuliah, kan aku kuliahnya di Taiwan ya. Ya jadi aku kuliah di Taiwan tuh 6 tahun dan 6 tahun itu yang pasti aku kalah dong. Maksudnya kalah itu kayak aku nggak bisa lulus bersama dengan mereka gitu kan. Karena mereka di sini 4 tahun. Sedangkan aku butuh waktu 6 tahun gitu. Nah, ketika itu pun itu juga ada aja bully-bulian kata-kata mereka yang menusuk ya. Buat aku tuh menusuk meskipun itu mereka ngomongnya tuh dalam bentuk ocehan untuk bercanda ya kan. Tapi menurutku bercandanya itu kelewatan ya. Contohnya kayak gimana? Aku inget kalau nggak salah yang paling aku inget itu ada 3 ya dari semua bully-bulian mereka, kata-kata pedes mereka. Yang aku ingat itu ada 3 guys. Ya, jadi akan sebutin satu persatu nih. Yang pertama, mereka bilang salah satu dari mereka tuh bilang kayak alah ngepercuma lu alah percuma lu sekolah di Taiwan belajar susah-susah gitu. Lu sama aku aja sekarang pasti pintaran aku gitu. Mereka bilangnya kayak gitu. Salah satu dari mereka. Terus yang ngomong kayak gini dia nambahin lagi gitu. Kamu di Taiwan sekolah apa sih? Jurusan apa? Gitu. Terus aku bilang kan, aku sekolah finance gitu ya. Jurusanku finance gitu. Dan dia bilang, "Ya, makanya kamu percuma kamu sekolah jauh-jauh di Taiwan, sekolah finance. Aku di sini ya, meskipun aku kuliah aku nggak finance, aku kerja di bagian finance. Aku cuma di training 3 bulan dan aku rasa sekarang aku jauh lebih pintar dari kamu yang udah di sana. Kuliah finance aslinya gitu." Meskipun dia ngomongnya secara ada nada bercandanya ya, maksudnya nada bercanda tuh sambil ketawa, tapi itu nggak banget buat aku ya. Buat aku tuh nggak banget. Nah itu yang pertama. Yang kedua, aku juga pernah dapat bulian yang bilangnya itu kayak apa ya? Gimana ya cara ngomongnya? Tentang cari kerja lah, ya tentang cari kerja. Jadi ada ya satu dari mereka juga yang bilang kayak percuma kayaknya nggak bakalan ada yang mau terima kamu kerja gitu. Paling apa namanya paling yang mau terima kamu paling kamu cocoknya jadi office boy gitu, yang bersihin WC gitu. Dan juga apa namanya
Mereka bilangnya kayak mereka tanya gitu kan. Mereka tanya, "Emang kamu mau kerjanya kayak gimana? Mau kerja di mana?" gitu. Ya, terus aku bilang, "Ya, aku mau kerja di perusahaan yang bagus lah. Aku mau apply di perusahaan yang bagus," gitu kan. Nah, ya, dan dari situ mereka bilang gitu, "Ah, percuma," gitu. "Paling lu di perusahaan bagus pun juga lu jadinya OB," gitu. Nggak akan ada yang mau terima lu gitu. Itu yang kedua. Yang kedua. Ya, yang ketiga ya. Yang ketiga mereka bilangnya kayak gini nih. Halah percuma apa namanya? Halah percuma lu kerja kerja soro-soro tuh apa ya? Maksudnya kerja keras ya. Percuma lu mau kerja keras sampai kayak gimana pun lu nggak akan bisa sukses gitu. Lu nggak akan bisa financialmu nggak akan bisa ngangkat lah gitu. Lu cuma segitu-segitu aja mampunya gitu. Dan yang terakhir ya, 4 nih aku ingatnya 4 gitu. Yang terakhir nih, mereka bilangnya kayak, "Ah, percuma, lu nggak bakalan ada cewek yang mau sama lu gitu. Karena lu tuh jelek, bodoh, nggak bisa apa-apa gitu. Lu nggak ada nilainya gitu. Jadi nggak akan ada orang yang mau sama lu gitu." Dah, 4 itu guys, yang menurutku tuh sangat menusuk sekali gitu ya. Meskipun mereka bilangnya sambil ketawa-ketawa, sambil bercanda, tapi menurutku 4 itu sangat mengganggu mental sekali gitu ya. Mungkin sebagian dari kalian ketika kalian kena bulian-bulian kata-kata pedes yang kayak gitu, kalian akan merasa ngedrop dan akan merasa minder gitu ya. Nah, tapi yang ingin aku tekankan ya sekali lagi di sini, di episode podcast ini yang ingin aku tekankan adalah aku mampu untuk mengubah bulian itu menjadi sesuatu energi yang positif. Ya, jadi aku bisa mengubah semua bulian dan hinaan mereka itu menjadi sesuatu energi yang positif, di mana aku bisa menunjukkan ke diri aku sendiri, ya kan? Kalau aku bukan orang yang seperti apa yang mereka katakan gitu. Jadi sebetulnya ketika ya menurutku itu sama kayak balas dendam ya, balas dendam dalam tanda petik. Cuma aku packagingnya dengan sesuatu hal yang positif gitu. Caranya tuh kayak gimana gitu. Nah, cara yang aku pakai adalah yang pertama tuh simpel ya. Yang pertama tuh simpel banget, yaitu senyumin aja gitu. Jadi mereka mau ngebully kayak gimana, senyumin aja gitu. Kayak ya ketawa santai aja gitu. Nggak usah dipikirin terlalu panjang gitu ya, cukup ketawa santai aja gitu kan. Ketawa santai, nggak usah ditanggepin sampai berlebih gitu kan, nggak usah sampai lebay, nggak usah sampai marah, nggak usah sampai emosi. Santai aja gitu, kayak senyum, oh iya, hahaha gitu. Ya cuma gitu aja untuk nanggepin tanggapan-tanggapan yang buruk dari mereka atau dari siapapun yang ada di lingkungan hidup kalian gitu. Dan yang kedua kayak ya itu jangan sampai kalian tuh terpengaruh suasana yang negatif itu gitu. Tapi mari ubah suasana yang negatif itu, bulian negatif itu menjadi motivasi ke diri sendiri gitu. Yang kalian tuh harus bisa menunjukkan ya kan ke diri kalian kalau apa yang mereka katakan itu salah total gitu ya. Kalian bisa buktikan ke diri kalian sendiri. Kalian nggak perlu buktikan ke orang lain. Karena netizen di luar sana itu nggak akan ada puasnya untuk mengkritik kalian atau untuk ngebully kalian. Nggak akan ada puasnya sama sekali gitu. Jadi ketika kalian terima bulian, kalian cukup buktikan itu ke diri sendiri kalau kalian bukan seperti itu. Contohnya kayak gimana ya? Dari bulian-bulian mereka ya. Kan tadi aku bilang ada 4 ya. Yang pertama mereka bilang kalau aku nggak mungkin dapat pekerjaan yang bagus ya kan. Aku lebih bodoh daripada mereka gitu kan. Dan nyatanya aku membuktikan kepada diriku sendiri kalau aku nggak seperti itu gitu. Contohnya, buktinya apa gitu. Yang pertama adalah aku bisa masuk kerja di 2 perusahaan yang terkenal sulit masuknya. Yang pertama apa? Yang pertama HM Sampurna ya kan. Aku pernah kerja di HM Sampurna dan yang kedua sekarang aku ada di BCA gitu. Yang pasti bukan sebagai office boy ya. Jadi kayak ya itu kayak pencapaian hidup gitu ya. Sedangkan orang yang bilang yang ngebully aku tentang menggunakan kata-kata itu, mereka nggak sebaik aku juga gitu. Kasarannya ya, nggak sebaik aku juga untuk lingkungan kerjanya ya, untuk perusahaan tempat mereka bekerja atau berkarya itu
masih bagusan aku gitu, masih elitan aku gitu. Dan di situ aku berhasil ngebuktikan ke diriku sendiri kalau I can do it gitu. Aku bukan orang yang seperti itu gitu. Aku bukan orang yang gagal kayak gitu, aku nggak mau. Aku mau buktikan ke diriku sendiri, aku bisa gitu. Terus contoh lagi yang lainnya, yang mereka bilang, lu pasti gitu-gitu aja hidupnya gitu kan, nggak akan ada kemajuan lah yang berarti dalam hidup lu gitu kan. Pastilah lu kiri-kiri aja gitu, kiri-kiri aja. Dan tapi ya kan ya seperti biasa, seperti biasa aku bisa ngebuktiin ke diriku sendiri ya, sekali lagi nggak perlu ke netizen tapi ke diri sendiri kalau aku bisa mencapai semua ini gitu. Aku bisa beli mobil sendiri ya kan, aku bisa beli komputer sendiri, aku bisa aku bisa ngatur finansialku sedemikian rupa sehingga aku merasa sekarang ya aku bebas hutang ya kan, aku bebas hutang, aku punya perencanaan yang cukup matang dan menurutku kalau dibanding dengan orang yang ngebully aku dengan kata-kata itu ya kan, I'm better than him gitu. Salah, I'm better than them gitu ya. Bukan him ya teman-teman ya. Bukan him ya guys ya, coret them gitu ya, mereka gitu. Nah, jadi aku bisa ngebuktiin meskipun aku sekarang masih belum sultan ya, tapi OTW sultan, amin ya kan. Tapi aku bisa buktikan ke diriku sendiri, aku bisa beli apapun yang aku mau dengan perencanaan-perencanaan yang baik gitu. Dan itu udah terbukti ya kan dari papa mamaku, mereka juga udah mengakui gitu kan ya, kalau aku bisa mengatur uangku dengan baik gitu. Terus bilangnya lagi ya kan, nggak bisa dapat pacar gitu, nggak ada yang mau sama lu gitu ya. Ya meskipun aku jomblo 20 tahun pas ya, tapi ya, mantanku juga nggak jelek-jelek amat sih gitu. Mantanku juga termasuk cakep ya. Cakep sih menurutku ya. Cuma ya apes aja gitu. Apes aja gitu ya. Cuma masih belum beruntung untuk sampai ke jenjang yang lebih serius gitu. Tapi ya kalau dibandingin mereka, cakepan mantanku sih. Gitu guys. Jadi intinya adalah kalian harus bisa ngubah sesuatu yang negatif itu menjadi yang positif. Dengan cara menunjukkan ke diri kalian gitu ya. I'm that good, I'm not that bad gitu ya. Aku nggak seburuk itu gitu. Aku bisa buktiin ke diriku sendiri, I'm the best gitu ya. Dan itu yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian cantumkan ke dalam otak kalian ya kan, pemikiran mindset kalian kalau I'm the best gitu. I'm the best, I'm the best, I'm the best gitu. Karena apa? Karena yang kita ucapkan itu adalah doa ya. Yang kita ucapkan itu doa, yang kita ucapkan itu sesuatu yang akan terjadi dalam diri kita gitu. Kalau misalnya kita berkata-kata yang positif, kalian kita yang berpikiran positif, pasti hasilnya juga positif gitu guys. Nah, tapi juga jangan cuma berkata-kata doang ya, kita juga harus bertindak, kita harus juga melakukan sesuatu untuk mencapai hal itu gitu. Jadi ya nggak cuma diem aja gitu ya. Gitu guys. Jadi sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu ya curhat tentang pembulian ya kan. Jadi semoga kalian suka. Jadi kalau kalian suka, kalian merasa ini sangat membantu, bisa grow up sama-sama ya. Kita bisa growing up sama-sama. Jadi kalau kalian suka dengan konten-konten aku, jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan kalau misalnya ada episode-episode baru. Dan juga kalian bisa like, kalian bisa komen juga di bawah ya kan. Kalian bisa komen, kalian boleh tanya atau boleh berpendapat apapun, aku akan tanggepin. Nah, gitu guys. Kalau kalian mau request topik apa tentang aku, kalian juga boleh guys ya. Kalian tinggal leave komen ya, komen aja, nanti aku akan filter satu-satu topik-topik yang cukup menarik yang kalian pingin aku buat podcastnya gitu. Oke deh, jadi sampai di sini dulu ya untuk podcast kali ini. See you next episode. Bye-bye.